aku Dinsela di Diman Podcast. Nah, kali ini aku bakal ngebahas prospek di bidang MPLB di era digital seperti sekarang. Tapi kali ini aku nggak sendirian. Aku bawa dua temen aku yaitu halo, nama aku Sinta Hayati. Halo, nama aku Sinta Hayati. Nah, sesuai yang aku bicarakan tadi, kalau di sini kita bertiga bakal ngebahas tentang prospek MPLB. MPLB itu sebenarnya kepanjangan dari manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Nah, untuk tahu lebih lanjut, aku bakal ngasih beberapa pertanyaan ke mereka berdua agar kalian bisa lebih paham MPLB itu apa dan perubahannya itu apa aja. Nah, aku bakal ngasih beberapa pertanyaan nih ke kalian. Yang pertama, menurut kalian MPLB itu kayak gimana sih? Kalau menurut aku pribadi ya, MPLB itu adalah sebuah program yang memfokuskan para siswa dan siswinya untuk menjadi tenaga yang profesional. Tentunya MPLB ini merupakan kepanjangan dari keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis yang pastinya berhubungan dengan dunia perkantoran dan pelayanan di bidang bisnis. Oke, berarti lebih menguasai pekerjaan-pekerjaan kantor mungkin ya. Nah, selanjutnya pertanyaan itu tujuan apa saja yang didapat di bawah kalau boleh tahu? Kalau tujuannya sih kayak mempersiapkan peserta didik lebih profesional, tingkat intinya intinya kalau di jurusan ini kita mempersiapkan tenaga yang berkualitas, terus lebih utamanya ini kayak ini oke, berarti ke kompetensi sama attitude ya. Oke nih, udah dua pertanyaan. Masih ada nih manfaat apa yang didapat dari MPLB di era digital yang perubahannya cukup banyak ya? Nah, boleh dijawab? Oke, kalau manfaat dari manajemen perkantoran dan layanan ini tentunya mempermudah kita ya dalam mengerjakan segala sesuatu pekerjaan kantor atau itu dalam bisnis. Selain itu juga kita bisa lebih memilih diri kita dari mulai waktu, terus kita juga bisa lebih mengorganisir pekerjaan kita dengan lebih baik. Oke, berarti lebih berdisiplinan ya, disiplinan. Cukup menantang nih buat jurusan ini. Oke, lanjut deh. Apa aja yang dipelajari dari bidang MPLB? Kalau yang dipelajarinya kayak informatifan, dari macam juga. Terus kayak mengerti dari kita tuh harus bisa karena kantoran ini bakalan ketiknya cepat gitu ya harus. Oke, ada tambahan juga yang paling poinnya nih ya, poin utamanya adalah public speaking karena itu menjadi poin utama di jurusan MPLB ini. Kenapa sih bisa jadi topik yang paling utama public speaking itu? Apakah bisa meningkatkan kinerja atau relasi gimana tuh? Tentunya ya kalau soal relasi udah pasti. Kenapa bisa penting ini? Karena public speaking itu adalah salah satu kemampuan yang sangat dibutuhkan di berbagai bidang pekerjaan. Tentunya para HRD atau mungkin para recruiter di luar sana membutuhkan karyawan yang pandai dalam berkomunikasi. Berarti dari semua yang sudah dibahas tadi lebih mencakup ke public speaking ya. Teman-teman, ternyata public speaking itu penting banget loh buat di bidang MPLB ini karena kalau kalian mungkin berpublic speaking yang baik, kalian bakal dapat job atau pekerjaan yang lebih bagus lagi ya. Iya, itu ya. Buat pertanyaan selanjutnya, lulusan dari MPLB itu kan cukup luas nih jangkauan bisnisnya, pekerjaannya, nah itu tuh apa aja peluangnya ya cukup banyak sih ya dari jurusan MPLB itu kita bisa jadi apa aja yang pastinya tetap mencakup dalam dunia perkantoran dan bisnis. Salah satunya kita bisa jadi sekretaris, HRD, back office atau administrasi perkantoran dan kita juga bisa jadi resepsionis. Cukup banyak ya peluangnya ternyata nggak seperti yang kalian kira di perkantoran itu sedikit peluang untuk kerja ataupun berbisnis, tapi cukup banyak dan sangat luas.
Apalagi kalau kalian mencapai tadi public speaking yang baik, kalian itu bakal dapat mungkin posisi yang lebih enak lagi. Nah, dari semua pertanyaan tadi itu, kenapa kalian lebih memilih jurusan MPLB dibanding jurusan lain? Karena bisa lebih memahami cara kerja menggunakan aplikasi, pembelajaran, bahkan dapat menguasai dasar menjadi staf perusahaan dari segi peluang kerja dan bisnis juga cukup banyak dibandingkan yang lain. Oke. Ini tuh bisa dibilang cukup sensitif ya untuk pertanyaan selanjutnya. Kenapa? Aku mau nanya nih, mitos atau fakta menurut kalian sebagai yang berpengalaman di jurusan MPLB ini, benarkah harus diteliti, harus serius, benar nggak? Oke, tentunya jawabannya adalah fakta ya. Kenapa fakta? Karena di MPLB itu kan pekerjaannya banyak dan paralel itu. Jadi kalau misal kita salah sedikit aja, ya udah dari awal sampai akhir pun bakal salah juga. Itu memang harus bisa teliti dalam mengerjakan segala sesuatu pekerjaannya. Oh, ternyata itu fakta guys dan cukup menantang nih buat kalian yang sekarang lagi berpikir atau berperasaan ingin masuk ke jurusan MPLB. Oke, lanjut ya nih? Lanjut ya. Oke guys, ternyata banyak banget perubahannya. Nah, aku mau nanya lagi nih ke kalian. Banyak banget ya kalian pertanyaannya. Dari yang aku baca dan aku dengar-dengar, nggak dipungkiri ya kalau di bidang MPLB banyak banget perubahannya. Nah, apa ada dampak yang berpengaruh buat bidang MPLB? Tentunya ada ya. Kita juga tahu ya bahwa dengan adanya teknologi itu telah merubah lanskap bisnis gitu ya. Secara drastis, namun bersamaan dengan itu ada juga isu-isu yang perlu kita perhatikan seperti keamanan cyber, kebijakan regulasi, dan privasi data. Nah, penting banget untuk sebuah organisasi perusahaan untuk memperhatikan dan mempersiapkan strategi yang efektif dalam menjalankan suatu perusahaan tersebut cukup kaget ya dengan pernyataan temen aku barusan nih dari Sinta. Ternyata di MPLB atau di era digital ini cukup berpengaruh karena data-data pun bisa terdeteksi tanpa harus kita yang buka, tapi bisa dibuka oleh orang lain. Jadi mungkin harus lebih hati-hati aja ya dalam memakai media sosial atau aplikasi yang muncul berbagai banyak di dunia sekarang. Oke, strategi yang efektif itu kayak gimana menurut kalian? Ada beberapa strategi nih yang bisa diterapkan oleh sebuah perusahaan. Yang pertama adalah mengintegrasikan data dan informasi menggunakan IT. Kenapa harus menggunakan IT? Karena IT itu kan banyak ya macamnya gitu. Jadi kita bisa manfaatin itu buat mengorganisir data-data yang ada di perusahaan. Terus yang kedua juga kita bisa mengorganisir data agar tidak terjadi redundancy data. Kenapa? Supaya nggak terjadi redundancy data, supaya kita bisa terhindar dari yang namanya virus. Berarti bukan hanya teknologi ya, tapi beberapa hal yang harus diperhatikan dalam data juga. Nah, kembali lagi ke topik public speaking nih. Tadi kalian sempat ngobrolin tentang public speaking. Kalian bilang itu penting nih buat kemajuan apa sih prospek bidang MPLB ini. Nah, pasti ada tantangannya dong. Nah, biar gak kaku, biar berjalan lancar kalau kita lagi public speaking di depan kita kayak gimana? Lebih di apa sih kayak gak boleh tegang, cara jaga tegang itu kayak ya udah biasa aja, gak usah dibawa terus dibawa enjoy sih intinya. Mungkin ada tambahan ya dari ada beberapa tips yang bisa kita lakuin di rumah maupun di sekolah. Yang pertama adalah memperbanyak latihan berbicara di depan cermin. Terus yang kedua kita gak usah merasa takut gitu. Terus yang ketiga
jadikan teman sebagai tempat untuk latihan bicara supaya kita tuh bisa dapat feedback dari mereka gitu. Kira-kira apa yang perlu kita evaluasi dari diri kita, terus apa yang kurangnya dari kita gitu dari komunikasi itu. Nah terus yang terakhir itu penting banget adalah yakin dengan kemampuan diri sendiri. Terus sih. Nah, public speaking itu berarti harus lebih enjoy bawa dirinya ke depan ya, dan juga harus mungkin lancarin berbicaranya. Nah, dari kita bisa jadikan teman itu sebagai feedback. Pasti ada keraguan nih di diri kita. Apakah percaya diri juga termasuk untuk meningkatkan kualitas public speaking nggak nih? Tentunya soalnya kalau misalnya kayak nggak ada rasa percaya diri, bakalan nggak bisa gitu public speaking, bakalan kayak lebih lebih apa ya yang nggak terbiasa ya pasti bakal ada rasa gugup gitu di depan tuh cemas terus kayak takut takut diomongin takut takut nilainya gini gini gitu jadi ya Overthinking gitu ya, overthinking ya, banyak overthinkingnya. Berarti teman-teman ternyata public speaking sama percaya diri itu sangat menyatu karena kalau kita kurang percaya diri public speaking pun nggak bagus. Nah kebalikannya kita udah percaya diri tapi public speakingnya nggak bagus juga percuma dong ya. Nah, oke. Katanya nih untuk sekarang banyak banget bisa pekerjaan itu lewat online, bahkan untuk melamar kerja pun bisa lewat online. Apa benar kalau kita lagi bekerja tapi kita bisa ngerjain di rumah atau dimanapun kita berada tanpa harus ke kantor kayak zaman dulu nih? bisa gitu sih soalnya kayak sekarang udah canggih kan ya kayak jalan digital ini pasti udah kayak berubah pesat kayak PPS nih contohnya nggak harus digunain di kantor terus kan bisa di rumah Excel juga jadi kayak ya dimanapun kita bisa gitu bekerja ya terus juga kalau kita mau ngelakuin meeting gitu ya nggak perlu datang ke kantor gitu jadi kita bisa jangkau itu lewat aplikasi Zoom atau Google Meet gitu. Ternyata udah banyak aplikasi yang memudahkan kita dalam bekerja di bidang perkantoran ya. Seperti katanya tadi ada aplikasi Zoom, Google Meet ya, ataupun mungkin lewat WhatsApp bisa kan? Bisa. Oh, WhatsApp pun bisa guys. Ternyata mungkin ngirim file, meeting kayak video call pun bisa di WhatsApp. Oke, Word nih dengerin tadi ya. Word sama Excel, kenapa bidang MPLB itu sangat terkunci dengan Word dan Excel? Karena kalau Word satu kayak buat bikin surat kan itu pasti ada lah ya di kantor. Terus kalau Excel kayak bikin keuangan, penghasilan kayak gitu pasti di Excel. Soalnya lebih mudah juga. Oke. Nah, teman-teman, itu tadi nih banyak banget pembahasan yang aku bahas sama Sinta dan juga Tita. Banyak banget juga perubahan MPLB di era digital seperti sekarang. Tapi untuk kalian semua yang sekarang nih baru lulus SMP dan juga mau melanjut ke SMK dan pilih jurusan MPLB, jangan takut karena bahasan podcast kita tadi ya, karena itu mungkin pandangan kita. Selebihnya kan masih bisa dipelajari lagi, jadi jangan merasa oh ternyata MPLB itu sesusah itu, sefokus itu, ya semenekan itu, padahal enggak ya, masih bisa ditoleran semuanya dan masih bisa dipelajari juga. Nah, ada pesan atau pesan nih buat teman-teman atau adik-adik kalian yang nonton ini nanti? Ada pesan-pesan ya? Iya. Mungkin kalau pesannya dari aku kalian jangan merasa takut sama jurusan MPLB ini karena apa yang tadi udah dibilang juga ya MPLB itu nggak semenakutkan yang kalian kira karena di MPLB ini kita masih bisa belajar dari mulai nol sampai kita bisa gitu pada akhirnya terus penting juga rasa percaya diri supaya kalian bisa lebih enak lebih luasa gitu buat beraktivitas buat menjalankan tugas-tugas yang ada. Oke. Nah, itu pesan dan kesan dari teman aku Sinta.
Jadi untuk kalian yang mau masuk bidang FPLB, boleh banget, itu bagus banget karena peluang bisnis, pekerjaan ataupun posisi kalian untuk kedepannya itu bakalan bagus, cemerlang banget. Nah, makasih udah mau datang di podcast aku nih, udah mau ditanya-tanya juga. Nah, kita akhiri aja ya videonya. Oke. Aku di sini Ginsela, makasih banyak yang udah mau nonton podcast Dokumen Podcast. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.